Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Sekretaris Majelis Diskusi Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kami hormati Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sidoarjo beserta jajarannya, yang kami hormati pula Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini Kamis 28 Mei 2020 yang bertepatan dengan 5 Syawal 1441 Hijriah, kita dapat berjumpa kembali secara daring dalam acara Halal Bihalal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, tema yang diangkat adalah merajut ukhuwah meraih fitri di era COVID-19. Bapak Ibu, acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Rustiana. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف
كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah menyimak surat dalam Al-Quran yang sangat indah tentunya oleh salah satu mahasiswa kita semua, ya. Baik, meskipun dilaksanakan secara daring, pasti suasana seperti ini tetap melekat pada diri kita ini tentunya. Kita masih satu keluarga, satu ukhuwah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, mari kita simak terlebih dahulu sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yang terhormat Bapak Dr. Hidayatullah MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sayyidi, Sekretaris Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Ahmad Zainuri, MA PhD, Ketua Badan Pembina Harian UMSIDA, beserta jajaran pengurus BPH UMSIDA, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Direktur, Kepala Badan dan Unit Kerja di lingkungan UMSIDA, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan UMSIDA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, kita semua dapat hadir dalam silaturahim secara daring keluarga besar UMSIDA dalam rangka kegiatan halal bihalal setelah kita semua menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Maka dalam kesempatan ini pertama kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang menyediakan waktunya untuk mengikuti acara halal bihalal ini, yang nanti kita bersama akan mengikuti pengarahan dari Ketua Badan Pembina Harian dan Sekretaris Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kegiatan ini menjadi rangkaian dari kalender akademik UMSIDA setelah kita libur Hari Raya Idul Fitri. Sejak kemarin kita sudah memulai aktivitas kembali dan hari ini kita melaksanakan halal bihalal secara daring. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa saat ini kita semua masih dalam suasana Idul Fitri, dan mudah-mudahan semangat Idul Fitri ini memberikan semangat baru bagi kita di dalam menjalankan tugas-tugas kita, baik di rumah, di keluarga, maupun di kampus kita UMSIDA ini.
Dengan suasana yang seperti ini, kita tetap berusaha untuk bisa melaksanakan tugas-tugas keseharian kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita sikapi suasana pandemi COVID ini dengan optimisme, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita di dalam melaksanakan tugas sehari-hari, termasuk di kampus ini, bisa tetap kita laksanakan dengan penuh rasa syukur, karena kita semua masih dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, diri kita dan keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, saya mewakili pimpinan UMSIDA mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini ada tutur kata, sikap, perilaku, termasuk pelayanan yang kami berikan kepada Bapak Ibu semua, baik di lingkungan pejabat struktural, Bapak Ibu dosen maupun karyawan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami sebagai manusia yang banyak keterbatasan menyampaikan permohonan maaf. Sudah barang tentu kita tetap berusaha di hari-hari berikutnya akan meningkatkan layanan kepada seluruh warga UMSIDA, termasuk kepada para mahasiswa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua telah mengikuti berbagai informasi, baik dari pemerintah, dari Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk dari kampus UMSIDA, bahwa kegiatan pelayanan akademik dan non-akademik di UMSIDA harus tetap bisa kita laksanakan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan panduan yang telah kita ketahui, kita pahami bersama. Di sisa perkuliahan yang ada, mohon kita semua bisa memberikan pelayanan kepada seluruh mahasiswa dengan sebaik-baiknya, dan nanti insya Allah akan diperkuat oleh Bu Hana selaku Wakil Rektor 1. Yang terakhir, Bapak Ibu, informasi yang kita terima dari pemerintah maupun dari pihak-pihak yang lain cukup banyak, yang itu sebagian ada yang membingungkan bagi kita semua. Pemerintah sudah mengumumkan akan memberikan kelonggaran, relaksasi dalam beberapa hal. Dalam kegiatan kehidupan keagamaan di masjid, Menteri Agama sudah memberikan pengumuman, mari itu kita sikapi dengan rasional berdasarkan keilmuan kita, karena itu kita tidak boleh menjalankannya berdasarkan emosi. Pimpinan Pusat Muhammadiyah masih belum mengeluarkan maklumat baru, fatwa baru, karena itu kita masih tetap berpedoman pada maklumat yang dikeluarkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai dengan ada maklumat yang terbaru. Lebih-lebih di Jawa Timur kita melihat, mengikuti bersama berita yang setiap hari diupdate, kurva kasus pasien yang terdampak COVID-19 ini setiap hari masih bertambah, belum ada tanda-tanda penurunan, termasuk di Sidoarjo ini. Karena itu kita semua patut mendukung upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk bersama-sama berusaha menurunkan kurva itu, sehingga pada saatnya nanti kita akan bisa masuk ke apa yang disebut dengan new normal itu. Walaupun saat ini pemerintah juga sudah mewacanakan new normal, tapi sesungguhnya fakta di lapangan, khususnya di Jawa Timur, kita masih belum melihat tanda-tanda itu. Karena itu, jaga kesehatan untuk kita dan keluarga kita, termasuk keluarga besar UMSIDA. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini nanti setelah acara halal bihalal yang nanti akan diisi oleh Pak Sayuti, Sekretaris Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, kami akan memberikan beberapa informasi berkaitan dengan kegiatan di kampus ini. Karena itu Bapak Ibu dimohon untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan acara yang paling akhir, penjelasan dari Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 2 nanti.
Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itulah tadi sambutan dari Bapak Rektor. Bapak Ibu tentunya kita tetap semangat walaupun kondisi seperti ini. Okay. Baik, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yang terhormat Bapak Profesor Ahmad Jainuri, MA PhD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara masih belum normal. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Sekretaris Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Dr. Muhammad Sayuti, Rektor Unsida dan jajaran pembantu rektor, para pejabat struktural yang lain, saudara karyawan, dan terutama keluarga besar Unsida yang saya cintai. Alhamdulillah, kita semua telah keluar dari ujian pertama, yaitu ujian melaksanakan perintah ibadah puasa itu sendiri, yang secara rutin kita laksanakan setiap tahun dalam rangka untuk merenew, yang memperbarui nilai-nilai yang ada pada diri kita dalam rangka untuk membentuk integritas diri. Yang kedua, sudah barang tentu, ujian yang kedua adalah karena puasa dan hari raya Idul Fitri tahun ini, kita menghadapi sebuah cobaan, yaitu COVID-19. Adalah sebuah bencana. Saya nggak tahu apakah ini bencana alam atau kemanusiaan, tapi yang jelas itu yang kita lalui. Saudara sekalian, atas nama Ketua Badan Pembina Harian Unsida sekaligus juga jajaran BPH, kami menyampaikan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan diterima di sisinya. Sekaligus juga menjadi bahan yang sangat penting kita semua dalam rangka untuk kembali kepada the pristine time. Pristine itu masa yang ideal. Masa ideal di dalam Islam itu memang tidak berlangsung lama, hanya sebentar, tapi tetap itu menjadi sebuah rujukan dalam rangka setiap kita itu berkeinginan untuk kembali kepada kondisi yang ideal. Nah, ideal kita ini memang kemudian kan ada dua itu, yaitu pertama ideal seperti yang diharapkan oleh agama, walaupun tidak mungkin. Nah, kita sudah melalui proses yang sangat panjang dan perkembangan selama ini yang kita alami adalah lebih banyak kemungkinan kemudaratannya, penyimpangannya daripada ketaatannya. Jadi oleh karena itulah kemudian kenapa kemudian kita menyadari dalam konteks COVID-19 ini
bahwa yang namanya bencana itu mesti tidak dihadapi oleh sekelompok orang, tapi dihadapi oleh semua orang. Tidak peduli apakah dia itu mukmin atau kafir, orang baik atau orang jahat. Ya, itu bencana. Nah, oleh karena itu, apa yang kita ambil dari sini adalah peneguhan bahwa yang namanya soleh tidak hanya soleh dalam konteks ritual pribadi, tetapi juga soleh dalam konteks lingkungan sosial. Saudara, ada sebuah hadis yang menarik untuk mengevaluasi ya apa yang kita hadapi sekarang ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sayakunu fi akhir hadhil ummati qasfun wa fasqun wa qadfun." Faqalat, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina sholihun?" Qala, "Na'am, idza kasural qabasu." Jadi hadis itu menggambarkan bahwa kelak di akhir zaman nanti, dan itu adalah kita sekarang ini, akan datang kepada umat ini sebuah bencana, ya, bencana alam. Dalam arti khosfun itu adalah terpecahnya bumi, tapi itu kemudian dianggap sebagai sebuah bencana alam secara keseluruhan. Wafaspun yaitu manusia sudah berubah perangainya. Dari yang sopan santun menjadi yang tidak sopan, dari yang sangat suka berteman menjadi sangat individualis. Waqalfun, dan aja ujian, lemparan batu dari atas, dari langit. Itu dimaknai kita itu mudah untuk melempar tanggung jawab. Menuduh sana sini, ya, tanpa sebuah fakta, data yang akurat. Itu yang dalam zaman sekarang itu, orang melakukan hoax, itu menjadi sebuah kebiasaan, dan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Saudara, bencana-bencana inilah yang kemudian membuat kita manusia itu pada umumnya nggak bisa menolak itu. Bencana yang namanya COVID atau apa. Walaupun sesungguhnya Allah juga menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran, Warul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Sekian daripada bencana yang ada ini adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Saya nggak tahu COVID ini adalah memang rekayasa manusia atau memang bencana. Tapi kalau toh itu bencana, maka saya yakin bahwa itu adalah ada hubungannya dengan kita semua. Lalu Aisyah mengatakan, Rasulullah, apakah kita semua orang yang soleh ini juga akan ketimpa bahaya itu, musibah itu? Iya. Kata Rasulullah, iya. Anuhlaku wa fina sholihun, apakah kita semua akan tertimpa bencana itu, padahal kita ini orang-orang yang soleh. Qala, idza kasural qabasu. Jadi kalau sudah kejahatan, kemungkaran merajalela, ya mau nggak mau, semua akan menimpa itu. Lah, apa inti daripada hadis itu sesungguhnya adalah misi kita dari sini pencarian bersemi itu adalah bagaimana untuk membagi kebaikan kepada orang lain, membagi kebahagiaan kepada sesama, yang membagi yang lain yang positif kepada orang lain. Artinya soleh dari puasa yang kita peroleh itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi implikasi daripada nilai-nilai puasa itulah yang penting kemudian harus kita lakukan terhadap masyarakat sekitar kita. Itu sesungguhnya. Jadi apa arti kalau kita itu soleh sendiri, tapi lingkungan kita ini tidak? Ya. Apa arti kalau sekeluarga kita ini baik sendiri, tapi kalau orang sekampung tidak? Ini intinya adalah di situ.
Saudara sekalian, jadi ini adalah tantangan yang sangat berat dan Pak Rektor sudah menyampaikan dan insya Allah nanti akan disampaikan. Saya tidak tahu apakah ini akan berlangsung setahun atau 2 tahun. Tapi beberapa masukan yang itu juga sudah diposting akan juga mempengaruhi aktivitas kita semua yang ada di Unsida ini. Nah, oleh karena itu kita juga harus bersiap-siap untuk melakukan persiapan-persiapan itu dalam rangka untuk menghadapi new normal. Ya, kita ini kadang-kadang pusing, terlalu banyak istilah yang dipakai, tapi substansi enggak kita lakukan ya. Apa yang dikatakan new normal dan sebagainya. Banyak wacananya daripada realitasnya. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan di Unsida tidak seperti itu. Apa yang kita harapkan sebenarnya dari pemerintah juga tidak banyak, dan karena itu kita harus kreatif untuk bisa berusaha sendiri dalam rangka untuk mempertahankan misi kita dalam rangka memberikan pencerahan kepada masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf nanti saya akan relax karena saya duduk ini nggak kuat ya. Jadi saya harus bisa layan mungkin nanti tapi tetap akan mengikuti ya. Saya rasa itu billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Jen. Mohon maaf atas sedikit kesalahan. Oke, baik, mohon Prof. Jen, Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan bersama-sama dengan Prof. Jen dari rumah masing-masing ngobrol. Baik. Baik, selanjutnya tentunya ini adalah tausiah yang kita nanti-nantikan untuk acara halal bihalal kita pada kesempatan kali ini. Baik, Dr. Saiku sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita menyimak tausiah beliau, saya akan bacakan visi beliau terlebih dahulu. Beliau lulus S1 Pendidikan Teknik Mesin di IKIP Negeri Jogja tahun 1996. Kemudian melanjutkan S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan di UNJ tahun 2008. Selanjutnya melanjutkan lagi S2 di Vocational Education Training di University of Wollongong, Australia tahun 2009, dan S3 di Vocational Education and Training di University of Newcastle, lulus tahun 2016. Luar biasa sekali beliau ini. Dan kini beliau menjadi Sekretaris Majelis Bikri Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, mari kita simak bersama-sama tausiah beliau dengan tema Merajut Ukhuwah Meraih Fitri di Era COVID-19. Kita beri sambutan yang sangat meriah kepada Bapak Dr. Muhammad Sayuti, MPD, MED, PhD. Silakan Pak Sayuti, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukru lillah haqqa syukri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pak Prof. Zainuri, Ketua BPH, anggota Majelis Dikti, Pak Rektor, Pak Dr. Hidayatullah, para Wakil Rektor, para pimpinan, dosen, dan karyawan Unsida yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa hadir secara virtual di Unsida. Ini adalah nikmat yang luar biasa pada kondisi COVID-19 ini, kita masih bisa bertemu meskipun secara virtual pada acara halal bihalal atau sawalan ya, kalau di Jogja kita nyebutnya sawalan, halal bihalal Unsida pada pagi hari ini. Tentu yang utama dan pertama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita sehingga yang hadir di sini masih selamat
dari ujian yang tadi disampaikan Pak Rektor dan Prof. Zainuri, dari ujian virus corona. Semoga Allah selalu menjaga kita semua, menjaga keluarga besar Umsida dengan seluruh keluarga yang ada di rumah, dan menjaga umat Islam dari serangan virus yang sangat berbahaya ini. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dan semoga Allah memasukkan kita sebagai pengikut yang setia sampai akhir zaman, insya Allah. Para Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, virus corona menjadi musibah, tapi pada saat yang bersamaan juga memberikan hikmah yang banyak kepada kita. Mungkin tadi sudah sempat disinggung betapa negara-negara adidaya tidak ada satupun yang bisa terhindar dari virus ini. Padahal virus ini sangat kecil, tidak tampak oleh mata, tapi menghancurkan tata ekonomi, keamanan dunia. Bahkan selama ini kita berpikir bahwa perang itu akan berdarah-darah, akan melibatkan teknologi yang canggih. Ternyata negara-negara maju, negara-negara superpower itu keok oleh makhluk yang tidak tampak oleh mata. Kemampuan kita untuk beradaptasi saya kira akan sangat menentukan, dan di situ adalah kelebihan manusia. Selama ini kita sawalan offline, ya karena corona menjadi online, karena itu tidak ada seksi konsumsi. Saya kira pagi hari ini ya kita bisa melaksanakan acara dengan hemat, dengan efisien, ya. Saya tidak perlu cari tiket pesawat, meluangkan waktu mungkin sehari atau lebih untuk ke Umsida, tapi ini adalah hikmah yang kita peroleh. Ternyata orang beriman itu selalu berpikir positif, selalu bersyukur atas apapun yang terjadi, ya. Nah, topik yang saya sampaikan mungkin tidak akan cocok sepenuhnya dengan judul yang diberikan oleh Pak Rektor, karena saya itu bukan mubalik, bukan ustadz, bukan SAG seperti Pak Rektor dan Prof. Zainuri yang belajarnya ilmu agama. Saya belajarnya teknik mesin, ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya ingin melakukan refleksi atas kita semua, atas diri kita semua, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai macam jenisnya, yang Al-Quran mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Terlalu banyak, sangat banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kesehatan, umur, nikmat lain yang kita tidak mampu menghitungnya. Dan tugas terpenting dari nikmat itu adalah mensyukurinya, menggunakan nikmat dan karunia tersebut sebagaimana tujuan nikmat tersebut diberikan oleh Allah kepada kita. Allah berfirman, wa idz ta'adzana lakum wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur dalam arti luas seperti tadi sudah saya sampaikan, ada juga yang perlu kita renungi terkait syukur kita karena kita berada di Umsida. Bapak Ibu termasuk orang yang terpilih untuk bisa menjadi bagian dari keluarga besar Umsida, sehingga saya ingin mengingatkan sebagai orang yang bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah, itu ada
aspek syukur lain yang sangat penting untuk kita hikmati, kita renungkan, dan kita amalkan. 3 hal yang menjadi topik syukur itu, yang pertama adalah karena Umsida sebagai bagian dari amal usaha Muhammadiyah yang lain, itu didirikan memiliki misi dakwah. Ya, itu yang pertama. Bapak Ibu bekerja di kampus swasta lain atau bahkan kampus negeri, mungkin misi dakwah itu tidak semelekat, tidak senyata kita berada di Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi AUM kita itu punya visi, punya misi sebagai lembaga dakwah. Kemudian yang kedua yang nanti ingin saya uraikan adalah kita berada di amal usaha tempat mendidik orang, ya anak orang ya, mungkin anak sendiri juga ada, sehingga punya makna amal jariah. Ya, nah yang ketiga yang nanti ingin saya uraikan adalah bahwa kita berada di lembaga. Tadi Prof. Zainuri sudah menyinggung di buku Kiai Dahlan, pelajaran Kiai Ahmad Dahlan yang topik ke-8 juga tentang amal soleh. Jadi kita berada di amal usaha yang misinya, seluruh pekerjaannya itu amal soleh. 3 hal itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, dalam buku PHIWM itu disebutkan bahwa amal usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuannya, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kalau kita baca bukunya Pak Wati itu, ada 2 dimensi dakwah yang inherent dalam pekerjaan kita sehari-hari di Umsida, di kampus Persyarikatan Muhammadiyah, di kampus Muhammadiyah itu. Yaitu pertama adalah dakwah kerisalahan, kemudian yang kedua adalah dakwah kerahmatan. Dakwah kerisalahan tidak hanya dimiliki oleh Pak Hidayat atau Prof. Zainuri yang background-nya agama Islam, karena tiap hari bisa menyampaikan ayat-ayat baligh ma unzila ilaik, kata Allah di surat Al-Maidah itu, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaik mir rabbik. Jadi misi kerisalahan itu kita lakukan selama di kampus karena kita menyampaikan, apalagi kita tahu ada 8 SKS Al-Islam ke Muhammadiyahan, ada Baitul Arqam, ada Darul Arqam, macam-macam itu sebetulnya adalah baligh ma unzila ilaik, adalah bagian dari misi kerisalahan dari kita berada di amal usaha. Yang kedua adalah visi kerahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diturunkan itu dan kita menjadi pewarisnya adalah membawa rahmat bagi alam semesta. Kita mendidik anak orang, mendidik agar orang-orang semakin maju alam pikirannya, dia bisa berkontribusi positif ke masyarakat, dia bisa menjadi rahmat bagi alam semesta, apakah itu jurusan keperawatan, kemudian jurusan ekonomi, prodi ekonomi atau prodi apapun, dia ingin kita bangun anak-anak itu, mahasiswa itu untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, ini 2 misi dakwah ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita lakukan untuk terus menjadi makna sehari-hari orang yang berada di Umsida ini, dosen, tenaga pendidikan atau apapun posisinya, bahwa kita berada di sini itu untuk tugas mulia loh. Tidak sekedar mencari income, mencari ma'isyah di Umsida ini atau di kampus PTM yang lain, tapi kita berada di sini untuk berdakwah, langsung maupun tidak langsung. Itu perlu dimaknai, perlu disyukuri, karena apa? Apapun prodi yang kita tempati, apakah di lembaga apapun, kita itu sedang berdakwah. Bapak Ibu bisa kita bayangkan, misalnya di kampus saya UAD, mungkin juga di Umsida sudah dilakukan. Tiap hari saat offline ya, tiap hari selama kuliah itu
perkuliahan diawali dengan membaca Al-Quran, 5-10 menit. Kita bayangkan UAD 25.000 mahasiswa tiap hari melantunkan Al-Quran. Betapa itu sebuah sibghoh kata itu ya, kata Islam ya, memberi celupan yang luar biasa. Setiap hari anak-anak bersentuhan dengan Quran ya, dan itu nggak ada biayanya, nggak perlu pengadaan mushaf, WR2 tidak harus belanja Quran karena semuanya ada di HP mahasiswa. Nah itu adalah visi dakwah kita yang nggak boleh dilupakan oleh siapapun yang berada di Umsida ini. Nah yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, di samping misi dakwah tadi, kerisalahan dan kerahmatan tadi, kita berada di kampus. Saya juga bersyukur karena saya di UAD bagian dari Amal Usaha Persyarikatan, itu memfasilitasi orang dalam menjalankan kewajibannya, yaitu tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya, dan kita memfasilitasi orang-orang yang menjalankan kewajibannya. Ada usul fikihnya, saya lupa, mungkin Bapak-Bapak yang dari Fakultas Agama bisa mengatakan, kalau untuk menjalankan yang wajib dibutuhkan sarana yang lain, maka sarana itu menjadi wajib. Ya. Sehingga kita berada di kampus ini adalah bagian dari amal jariah, apalagi dosen. Ya. Dosen karena langsung, bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, wa man haraja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Jadi yang kita layani Bapak Ibu itu orang yang berada di jalan Allah sabilillah. Karena itu betapa mulianya pekerjaan kita. Kalau Bapak Ibu memberi senyum kepada mahasiswa saat bayar SPP, saat KRS atau apapun, sebetulnya kita sedang melayani orang-orang yang disabilillah, fisabilillah. Itu sebuah hal yang sangat mulia yang perlu kita sadari ketika kita berada di dalam institusi Umsida atau amal usaha lain. Kita itu memfasilitasi, melayani orang yang di jalan Allah. Bahkan ada yang mengatakan kalau dia mati saat fisabilillah, dakhalal jannah misalnya. Dan kita itu betapa mulia pekerjaan kita memfasilitasi itu. Pada hadis yang lain yang sudah sangat terkenal, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Para dosen, sering saya sampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Bapak ajarkan itu akan menjadi amal jariah bagi para pengajar, para dosen ya, yang tidak akan terputus. Karena itu dalam konteks manajemen pendidikan tinggi, tentu kita sesama PTM berlomba-lomba agar mahasiswa kita semakin banyak. Saya lupa jumlahnya, Umsida berapa ribu, mungkin antara 5.000 sampai 10.000 misalnya. Bapak Ibu, dalam konteks amal jariah, kira-kira banyak mana kalau mahasiswanya Bapak Ibu meningkat menjadi 20.000 atau 25.000 seperti UAD dengan mahasiswa yang misalnya 1.000 atau 2.000. Tentu amal jariah saya kira-kira itu lebih banyak. Karena Pak Rektor saya melani 25.000 mahasiswa, Pak Dayat misalnya belum sampai ke situ. Nah, sehingga ini perlu kita jadikan motivasi bahwa semakin banyak mahasiswa itu tidak hanya semakin makmur, yang berhubungan langsung bahwa kalau jumlah mahasiswa meningkat pastilah kesejahteraan akan meningkat. Tapi juga dalam konteks amal jariah, secara kalkulasi manusia, maka amal jariah kita kira-kira akan lebih banyak. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, dalam konteks syukur ini adalah kita berada di Persyarikatan Muhammadiyah, kita berada di AUM, berada di Umsida ini. Kita syukuri karena apa? Lembaga ini mengelola amal soleh. Di buku Kiai Pelajaran Kiai Dahlan ini yang ke-8 itu ada satu topik khusus tentang amal soleh.
Nah, ini yang mungkin akan saya sampaikan lebih panjang. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, motivasi ketiga ini Bapak Ibu sangat penting untuk kita maknai, kita renungkan, kita hayati selama kita bekerja di amal usaha. Kalau melihat sejarahnya Umsida yang sering disampaikan Prof. Jainuri, sejak awal sampai sekarang mungkin hampir 30-an tahun ya. Ya, saya kira lebih dari 30-an tahun. Lebih ya. Kadang-kadang dosen yang paling senior di antara kita itu mungkin nggak menyadari, nggak pernah berhitung berapa ratus, berapa ribu sarjana yang telah lahir dari tangan para bapak ibu dosen. Kita nggak pernah menghitung, ya kita tidak pernah menghitung berapa banyak amal soleh kita yang kita berikan ke mahasiswa, yang kemudian dia menyinari Indonesia, membawa kemajuan bagi Indonesia. Nah, motivasi amal soleh ini sangat penting untuk kita renungkan, untuk kita hayati. Dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sejujurnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Nah, syukur dan motivasi ini penting Bapak Ibu untuk menjadi landasan selama kita berada di kampus, ya. Jadi silahkan pamit, para suami silahkan pamit kepada istrinya sambil dipeluk berangkat bismillah, saya mau beramal soleh melalui Umsida, ya. Maka itu menjadi pahala yang luar biasa, dan janji Allah tadi, mungkin gaji-gaji di PTN belum tinggi, tapi janji Allah itu hayatan thayyibah, itu melebihi beyond your income itu. Bahwa Allah memberi janji kepada kita kehidupan yang baik, dunia dan akhirat, ya. Bapak Ibu silahkan dikalkulasi, oke lah income masih biasa ya. Tapi suami, istri, pasangan hidup yang setia, anak-anak yang soleh dan solehah, kesehatan yang kita nikmati itu luar biasa nilainya. Karena itu mari kita terus mengingat tadi itu, bahwa kita berada di Umsida, di AUM ini untuk berdakwah, untuk menanam amal jariah, dan yang ketiga adalah beramal soleh. Di Quran, amanu wa amilus solihah itu ditemukan sampai 52 kali. Di surat yang lain misalnya Toha, wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadman. Barang siapa mengerjakan amal soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan diperlakukan tidak adil yang tidak adil. Dan tidak pula akan pengurangan akan haknya. Ada banyak lagi. Nah, kenapa ini saya nilai penting di momen Syawal ini Bapak Ibu, untuk memperbaharui motivasi dan niat kita setelah kita menjalankan puasa Ramadan. Bapak Ibu bayangkan, Kiai Dahlan itu wafat tahun 23, ya. Dan ini juga menjadi bagian yang harus kita syukuri, kita berada di Persyarikatan Muhammadiyah. Wafat 23, 3 tahun lagi 100 tahun wafat. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan, tiap hari ribuan, jutaan, ratusan ribu orang menyebut-nyebut namanya. Apalagi di Universitas Ahmad Dahlan, saya tiap hari nyebut. Ya Dahlan, ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu pernah nggak suatu saat bermimpi
saya tidak bermaksud Bapak Ibu mendahului saya ya. Tapi nanti kalau sudah meninggal, orang-orang menyebut saya dididik oleh Pak Hidayatullah. Saya dididik oleh siapapun dosen yang ada di sini dan disebut-sebut sampai bahkan ketika Bapak Ibu sudah meninggal. Itu adalah sebuah tabungan yang luar biasa yang menginspirasi kita betapa amal soleh yang ditanamkan, yang dirintis oleh Kiai Dahlan lebih dari 100 tahun yang lalu, itu terus berkembang saat ini, dan Bapak Ibu perlu tahu tidak ada tanda-tanda orang Muhammadiyah capek beramal soleh. Silahkan dilihat, ada masjid Muhammadiyah baru, ada panti baru, ada kampus baru, ada apa saja. Betapa luar biasanya sebuah amal soleh yang beliau rintis itu menginspirasi jutaan orang dan memfasilitasi, tidak ada menginspirasi, memfasilitasi Bapak Ibu melakukan amal yang soleh yang sama. Jadi kalau aneh ada orang di Persarikat di amal usaha Muhammadiyah nggak memahami betapa luasnya amal soleh yang ditawarkan oleh persyarikatan ini. Nah, oke. Kalau kita berada di Umsida untuk amal soleh, maka konsekuensinya adalah lakukan amal soleh sebaik-baiknya. Amal soleh kok asal-asalan ya nggak ada. Kalau Bapak Ibu ngajar, amal soleh kok ngajarnya merengut, bikin mahasiswa ngantuk, nggak ada lucunya, itu amal soleh cap apa kok merengut. Sudah kuliahnya susah, nilainya medit, Masya Allah, itu perlu kita bermuhasabah. Kita berada di kampus ini beramal soleh karena itu berikan layanan terbaik kepada mahasiswa. Tadi moderator menyampaikan saya sekretaris Masjid Sikti, ngurusi 166 kampus, saya anggota BAN sekolah madrasah ngurusi 193.000 sekolah se-Indonesia, macam-macam di UAD. Tapi insya Allah karena saya meyakini saya di UAD itu amal soleh, hampir nggak pernah Pak Rektor saya ngajar terlambat. Hampir tidak pernah saya ngajar terlambat. Kenapa? Itu wasilah saya. Amal yang bisa lakukan selama di kampus adalah mendidik mereka sebaik-baik yang kita bisa lakukan. Jadi kalau kita beramal soleh, berikan senyum yang paling manis kepada mahasiswa kita. Saya ingat waktu di Australia, saya heran, mereka bukan negara Islam, tapi mereka menyapa mahasiswanya, how can I help you, darling? Ya. Mahasiswa aja lah dipanggil darling, sayang. Pasti yang mau demo rontok hatinya gara-gara disebut sayang. Ya, yang mau marah, yang mau apa, rontok hatinya karena Bapak Ibu menyebut mereka sayang. Atau mungkin panggilan yang setara dengan itu. Jadi konsekuensi 3 tadi Bapak Ibu, kita itu berada di sini untuk berdakwah, beramal jariah, dan beramal soleh, itu adalah berikan layanan terbaik, kelola kampus ini sebaik-baiknya. Karena apa? Kita nggak tahu kalau mahasiswa puas dengan layanan kita, doa-doa kita nggak ada tabir yang menghalanginya. Doa mereka, ya Allah semoga dosenku soleh solihah, rizkinya luas, sehat walafiat, anaknya soleh dan solihah, itu mungkin ketika kita memberikan kepada mereka layanan terbaik. Karena tadi itu kita percaya meaning, memberikan makna bagi pekerjaan kita itu amal soleh. Tapi kalau Bapak Ibu ngajarnya merengut, nggak ada lucunya, catatan waktu kuliah masih disampaikan, ya bisa jadi doa mereka yang jelek-jelek kepada kita. Muka-muka dosenku kena corona gara-gara Bapak Ibu tidak melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi ini adalah landasan yang penting. Landasan terpenting bagi kemampuan kita untuk mengejar menjadi kampus-kampus yang top di Indonesia ataupun di level yang lebih luas.
Jadi Bapak Ibu bersyukur di negeri misalnya misi dakwahnya tidak setinggi Bapak Ibu ngajar di UNER, ngajar di ITS, misi dakwahnya tidak sekental Muhammadiyah. Ya, ini harus Bapak Ibu harus bersyukuri dan menjadi energi yang luar biasa untuk mengejar ketinggalan. Nanti ya ingin saya sampaikan lebih lanjut. Nah, spirit amal soleh ini yang perlu kita jadikan landasan, kita jadikan energi yang luar biasa. Karena apa? Ya memang jadi dosen di PTM itu nggak ada yang mobilnya Alphard atau Mercy tipe S ya. Nggak ada itu. Paling mobilnya rektor yang bagus ya. Tapi mobil-mobil dosen biasa lah. Income kita itu biasa, sama-sama di Muhammadiyah biasa. Tapi harus diyakini Bapak Ibu bahwa kenapa Muhammadiyah bertahan 100 tahun dan tidak ada tanda-tanda Muhammadiyah itu declining, itu salah satu kekuatan yang sering dikutip oleh banyak orang. Pak Haidar kemarin juga mengatakan, Buya Syafi'i mengatakan adalah kekuatan di amal solehnya. Muhammadiyah ngurusi bencana, ngurusi corona, apapun diurusi Muhammadiyah. Nah berikutnya Bapak Ibu, kalau landasan kita amal soleh, di buku Grit yang mungkin Bapak Ibu pernah bacanya ya, buku nggak kelihatan ya, Angela Duckworth ini, bahwa kepuasan kerja Bapak Ibu di kampus, di AUM kita berada, itu dipengaruhi oleh motivasi pribadi, minat pribadi. Itu sangat penting. Karena itu Pak Rektor dan semua dosen pendik yang ada di Musida, perlu kita beri makna baru kita bekerja itu. 3 tadi yang saya sampaikan itu. Karena apa? Kalau kita punya pemanaan yang dalam atas pekerjaan yang kita, itu membuat kita bahagia, kata Bu Angela itu. Ya. Kemudian yang kedua, ada riset yang panjang, 60 tahun studi yang disebut oleh studi 60 tahun studi terakhir yang disungkap oleh Bu Angela itu, bahwa kinerja kita yang baik di kampus, kinerja riset, kinerja pengajaran, kinerja pengabdian apapun, ditentukan oleh persepsi bahwa yang mereka kerjakan itu menarik. Tadi saya sampaikan lebih menarik mana Alphard dengan tadi janji Allah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia. Nah sayangnya Bapak Ibu ada survei terkait dengan seberapa banyak energi yang kita miliki itu kita dedikasikan untuk institusi, ya. Ternyata di Amerika itu hanya 2/3 orang, ya, yang sepertiga orang, ya, yang menjawab bahwa dia mendedikasikan seluruh waktu, energi yang dimiliki untuk institusi dia berada. Nah, survei yang internasional itu angkanya lebih rendah. Hanya 13% orang bekerja pada sebuah institusi, ya, yang mencurahkan energi sepenuh hati kepada institusinya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan dosen Umsida? Bagaimana dengan tendik Umsida? Seberapa besar kita mendedikasikan energi yang sebetulnya kita punya itu ke institusi? Saya nggak bisa jawab, Pak Rektor nggak bisa jawab, Bapak Ibu yang bisa jawab. Bahwa hanya 13% kapasitas kita yang kita gunakan, kita dedikasikan untuk kampus. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks perbandingan saya memaknai bahwa kenapa tidak totalitas kita lakukan, karena kita belum punya meaning, belum membangun makna, ngapain saya bekerja di sini? Ya, jadi sebagian besar motivasinya income, tapi kalau kita punya motivasi perennial tadi, motivasi abadi tadi, dakwah, amal jariah, amal soleh, maka energi untuk melecut Umsida lebih maju mengejar kampus yang lain akan bisa kita peroleh. Dan kita punya contoh. Bapak Ibu bisa lihat
kinerja publikasi UAD, UMSIDA juga terus bergerak mengejar ketinggalan. Itu jauh melewati kampus-kampus negeri, ya, kampus-kampus negeri. Kedokterannya UMSU itu profesi dan esketnya dua-duanya udah A akreditasinya. Sementara banyak negeri yang melewati. Kalau di kalangan PTM, UMY dalam konteks jumlah doktornya macam-macam, prestasinya dalam banyak itu melewati banyak negeri. Jadi sebagai dosen UMSIDA jangan merasa malu ketika kenalan Bapak ngajar di mana? Universitas di Sidoarjo. Universitas apa? Malu-malu karena Bapak Ibu nggak confident, belum confident. Padahal tadi itu kalau kita memahami 3 aspek dari profesi kita di UMSIDA ini, di amal usaha Muhammadiyah itu luar biasa powerful-nya untuk meningkatkan motivasi tadi. Karena apa tadi itu? Kita tidak hanya mengejar income, tapi kita punya landasan yang kuat yang memberi energi, yang memberi orang spirit dunia dan akhirat. Nah, hanya masalah waktu. UMSIDA untuk punya mahasiswa 20.000 itu hanya masalah waktu. UMSIDA untuk mengalahkan kampus-kampus negeri di sekitarnya itu hanya masalah waktu. Kita punya contoh yang lain yang harus dikelola adalah tadi itu. Kalau kita baru 13% mendedikasikan waktu energi kita untuk kampus, maka masuk akal seperti ini. Coba naik menjadi 15%, coba naik jadi 20%, maka Jawa Timur bakal guncang oleh UMSIDA. Dominasi PTM kita yang di selatan sana bisa tergeser. Kalau orang-orang UMSIDA sudah bisa kita booster motivasinya bahwa selama ini 13% loh survei di banyak negara ya. Nah, kalau kita bisa tingkatkan dan potensi itu Bapak Ibu dimiliki oleh kampus-kampus Islam, kampus-kampus Muhammadiyah kita karena kita punya motivasi luar biasa mulia dan menjadi spirit dunia akhirat. Contoh saja ya banyak rektor PTM yang lain yang mungkin 3 periode, Prof. Zainuri ditawari periode ketiga nggak mau ya, ada 4 periode, tapi di PTM itu nggak ada yang pulang bawa tanah, nggak ada yang pulang bawa inventaris, sepertinya Bapak Ibu pimpinan itu hanya lewat. Kata orang mampir beramal soleh kita berada di kampus itu. Jadi Bapak Ibu berada di kampus itu mampir untuk beramal soleh, menorehkan sejarah bahwa Bapak Ibu berinvestasi dunia dan akhirat. Allah memberi janji kehidupan yang baik, nggak ada yang pulang bawa Alphardnya, bawa mobil bagusnya kampus, nggak ada. Jadi kita itu bersyukur di kampus Muhammadiyah dibangun sistem. Coba bayangkan kampus-kampus yang lain, ya, ormas yang lain, Bapak mantan rektor bisa mewarisi tanahnya, bisa mewarisi asetnya, nggak ada di Muhammadiyah. Dan itu adalah ciri penting yang perlu kita bangun, bahwa kita berada di institusi untuk amal saleh. Nah, saya kira itu yang pokok yang ingin kami sampaikan, bahwa kemajuan kampus kita semakin maju akan semakin banyak mahasiswa, tentu akan semakin sejahtera dari sisi duniawinya, dan amal soleh Bapak Ibu akan berlipat ganda. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saya kira sudah 10:30 ya. PTM itu unik karena apa? Kita itu bisa, saya sering menyebutnya, mungkin belum pernah saya sampaikan ke Sidoarjo ya. Saya menyebutnya mari kita perpendek masa penderitaan ya. Kalau dianggap apa? Kita menderita di kampus ya. Saya sering contohkan kampus-kampus Muhammadiyah yang mahasiswanya 500, yang di bawah 500 ya. Atau yang lebih kecil dari itu. Sementara sama-sama Muhammadiyah tadi
mungkin UMS sampai hampir 30.000, UAD 25.000, pastilah ya yang dibawa pulang berbeda. Saya sering kasih ilustrasi, Bapak Ibu yang kampusnya mahasiswa 500 atau 200, dan Bapak Ibu yang mahasiswanya 30.000, pasti pulang sama-sama pusing. Ya. Yang mahasiswanya 200, pulang pusing ya, karena pulang nggak bawa apa-apa. Sampai di rumah istrinya masih tanya, pulang bawa apa ya. Itu kalau mahasiswanya 500 ke bawah. Ya. Kalau yang mahasiswanya 30.000 juga pusing, mikir 30.000 anak orang itu ya mumet ya. Tapi kira-kira pulang itu senyum lebar, dan istrinya atau pasangan hidupnya juga puas karena kelelahannya itu impas dengan apa yang dia diperoleh secara material. Nah, kenapa kita mempertahankan penderitaan itu, sementara kampus-kampus Muhammadiyah yang lain bisa sebesar itu? Ya. Nah, ini perlu jadikan bahan untuk melecut kita bahwa dengan kerja keras, dengan mendedikasikan lebih besar dari energi yang kita punya untuk amal soleh selama di kampus, itu kita bisa memperpendek penderitaan. Karena apa? Kampus-kampus Muhammadiyah itu saling belajar dengan kampus yang lain. Kita bisa belajar strategi SDM-nya UMY lebih cepat misalnya. Atau yang misalnya investasinya lebih banyak, kita bisa belajar tanpa ada rahasia. Nah, ini keunggulan kita di amal usaha Muhammadiyah, amal usaha yang dilandasi oleh 3 tadi, dakwah, amal jariah, amal soleh, yang menjanjikan kita memberikan, tadi Allah menyebutkan hayatan thayyibah dan dilipat gandakan itu. Ada lagi yang akan yukafir anhum sayyiatihum, bahwa kita akan ditutupi loh kesalahan-kesalahan kita. Ya, karena amal soleh yang kita lakukan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang paling akhir yang ingin saya sampaikan, ada sebuah studi yang dilakukan oleh Harvard Adult Development ya. Itu penelitian Harvard ini, Bapak Ibu, kalau ngajar metopen, ada yang disebut dengan longitudinal study ya. Riset yang berjalan 75 tahun meneliti orang yang sama. Dan orangnya belum mati. Kebetulan memang topiknya itu kenapa mereka panjang umur. Kalau saya tanya, Bapak Ibu sudah tahu pasti resepnya ada hadisnya itu ya. Ya, fal yasil rohimah ya. Kalau kamu ingin panjang umur, fal yasil rohimah, sambunglah tali silaturahmi. Nah, risetnya Harvard Adult Development ini membuktikan bahwa mereka yang akhirnya mencapai umur 90 tahun selama studi itu, ternyata 2 Bapak Ibu yang menjadi faktor penentu kenapa mereka panjang umur setelah faktor variabel kesehatan dikontrol, variabel income dikontrol, semua variabel lain dikontrol, ternyata 2 hal, yaitu deep relationship yang kita baca silaturahmi itu, dan yang kedua adalah family support. Jadi Bapak Ibu kalau ingin panjang umur 2 tadi itu, ya deep relationship, ya interaksi yang tidak hanya sekedar ketemu di kantor, saya hello bekerja pulang, ya itu belum memenuhi syarat itu. Deep relationship dan family support keluarga. Nah, dalam kesempatan Syawal ini, dalam kesempatan halal bihalal ini, saya mengajak kita semua untuk kita beri makna kita berada di kampus itu sebagai bagian membangun dari deep relationship. Jadikanlah keluarga Umsida itu tidak hanya bekerja bersama, tapi tidak ada silaturahminya. Hanya bekerja bersama-sama di sini, sama-sama ngantor pulang, datang bersama pulang, tapi nggak ada termasuk tadi family support ya. Nah, riset yang 75 tahun yang direkturnya sudah mati sampai 3 kali diganti karena risetnya terus berjalan sampai sekarang, bahkan ke anak cucunya dilanjutkan risetnya, membuktikan tadi itu bahwa orang panjang umur itu ternyata kuncinya adalah deep relationship dan family support.
Karena itu mari kita jadikan Umsida ini institusi tempat kita membangun relasi yang intensif, yang genuine, yang ikhlas, yang murni bahwa kita bersama-sama beramal soleh di sini. Tidak sekedar mencari kehidupan, mencari income untuk mendidik anak kita, menyekolahkan, untuk membiayai hidup kita. Nah, dua ini yang terakhir ini yang ingin saya sampaikan bahwa mari kita tingkatkan kualitas silaturahim secara sistematis, secara sistemis. Pak Rektor mungkin perlu Baitul Arqam diajak sholat lail bersama, mendoakan kampus kita. Tidak hanya motivasional, psikologis, tapi kita ajak bersama, sholat bersama. Sering disampaikan beberapa rektor yang lain, saya sholat tahajud di kampus misalnya. Kita bangun relasi antar insan yang ada di Umsida itu melebihi relasi kerja. Ya, ngaruh, kata orang Jawa, ngaruh kalau ada yang sakit, kunjungi, kemudian tengok anak istrinya, bagaimana kondisinya. Jadi bangunlah institusi ini sebagai institusi yang membangun deep relationship antar orang di dalam, yang akan menjadi kultur baru bagi Umsida atau bagi kampus-kampus yang lain. Nah, yang paling akhir, maaf Pak Rektor, sejak tadi akhir-akhir terus, yang paling akhir, ya. Salah satu keunggulan yang dimotivasi 3 aspek tadi Bapak Ibu ya menjadi riset university itu mungkin berat bagi kita. Jangankan swasta, negeri pun di Indonesia belum ada yang memenuhi syarat sebagai riset university. Kalau saya ada yang lebih realistis, agar Umsida itu dititeni orang. Apa sih yang berbeda ketika masuk Umsida? Oh, dosennya, pembelajarannya luar biasa. Teori-teori pembelajaran yang baru Pak Rektor, pembelajaran terbaik itu mengajar yang inspiring. Mereka bisa belajar sendiri dari internet, dari 1001 sumber. Nah, yang nggak didapat oleh mahasiswa adalah inspirasi. Saya tawarkan ini. Kalau dosen-dosen kita memiliki kelebihan bahwa setiap ngajar mata kuliah itu tidak hanya transfer of knowledge atau transfer of skill, tapi yang menarik adalah transfer inspirasi. Yang itu membuat mahasiswa itu, kata orang Jawa, kemantil-mantil, melekat sama kita itu. Dimanapun kita ketemu, yang diingat Umsida adalah dosen yang ngajarnya luar biasa. Tidak ada dosen yang terlambat, mengajarnya enak, nilainya bersahabat. Ya, janganlah killer-killer mahasiswa kita dakwai, dan ini patut kita syukuri Bapak Ibu ya. Mereka itu latar belakangnya lain-lain, ada yang NU, ada yang mungkin non-muslim ya, Umsida juga ada non-muslimnya. Mereka masuk ke Umsida itu bayar dan mau didakwai 8 SKS AIK, Bapak Ibu ngajar diselipkan nasihat-nasihat bijak. Coba mereka sudah bayar, mau didakwai, lah kok kita nggak maksimalkan ikhtiar. Kampus di Papua itu mereka non-muslim membayar dan mau didakwai. Sementara di masjid saya pengajian kasih door prize, kasih snack, gak ada yang datang. Ini loh mahasiswa datang, bayar di Umsida. Kenapa nggak kita maksimalkan ikhtiar kita untuk mendidik mereka sebaik-baik? Kasih bekal keagamaan, kasih bekal knowledge yang membuat mereka kemantil-mantil dengan Umsida. Mereka bercerita betapa inspirasi saya peroleh dari dosen-dosen saya. Nah, itu hanya bisa Bapak Ibu kalau motivasinya amal soleh, amal jariah dakwah. Kalau hanya income nggak bisa memberikan energi seluar biasa itu untuk dosen-dosen Umsida untuk melakukan perubahan. Ya, terlalu berat menjadi riset university, teaching university, tapi dosen-dosennya inspiratif, itu akan dititeni orang, seluruh alumninya, seluruh bahwa
oh belajar di Umsida luar biasa dalam pembelajaran pengajaran, dosen-dosennya inspiratif. Nah, saya kira itu Bapak Ibu ya yang saya sampaikan. Mungkin mohon maaf tidak sesuai betul Bu moderator dengan topiknya ya, topiknya terlalu berat. Saya topik yang saya bisa saja, dan semoga menjadi inspirasi kita. Jangan lupa kita berada di institusi ini, kita meneruskan amal solehnya Kiai Dahlan untuk membangun amal soleh baru. Semoga Allah memberi kekuatan kita, dan mari kita naikkan dari 13% tadi. Energi kita jangan hanya kita serahkan ke Umsida 13%. Kita tambah porsinya agar kampus ini semakin maju, tempat Bapak Ibu menanam amal soleh, yang malaikat mencatatnya, dan para alumni mahasiswa mencatat dalam sejarah hidup mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri, semoga bermanfaat bagi para Bapak Ibu yang mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekaligus saya mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan saya kembalikan ke Bu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sayuti, luar biasa sekali pencerahannya pada hari ini. Dan insya Allah kami dosen dan karyawan sudah siap menjalani kehidupan yang baik di lingkungan akademik kami. Pak Sayuti. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak atas rautnya Bapak di tengah-tengah kami semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Sayuti. Baik, kami persilakan Dr. Sayuti barangkali ingin melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Pamit Pak Rektor, Pak Zainuri. Sampai jumpa lagi lain waktu insya Allah. Assalamualaikum. Nah, itu tadi sudah disampaikan dengan sangat detail oleh Bapak Dr. Sayuti, Sekretaris Majelis Fikih Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman beliau bisa kita terapkan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo kita bersama ini. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, demikian Halal Bihalal Umsida Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan tema Merajut Ukhuwah Meraih Fitri di Era COVID-19. Baik, biasanya di kondisi seperti ini, pada saat halal bihalal seperti ini, kita biasa bersalam-salaman, bahkan berpelukan, ya, saling bermaafan, namun karena kondisi COVID-19 yang sedang melanda di seluruh negeri ini, kita tetap bisa saling bermaafan melalui daring seperti ini, dan sudah kita lakukan sejak awal tadi. Baik, sekali lagi kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Marilah kita akhiri acara pada pagi hingga siang hari ini dengan mengucap syukur alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu akan satu dari sekolah anak-anak setelah